Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Haraswati Arifin, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 25, akan memaparkan resume materi kesiapsiagaan bela negara. Berikut penjelasannya. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang didasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, disertai kerelaan berkorban yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari keenam ruang lingkup nilai bela negara, poin kelima adalah kemampuan awal bela negara, di mana kemampuan awal bela negara ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ketiga, etika, etiket, dan moral. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Kesehatan jasmani merupakan kemampuan untuk melakukan kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesehatan jasmani ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan asupan makanan. Adapun kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya, salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak. Kesehatan otak dapat dibangun melalui kesehatan jasmani, mental, sosial, dan spiritual. Salah satu bagian kesiapsiagaan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh PNS adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga, karena dengan kemampuan jasmaniah yang baik, maka kemampuan psikis yang baik juga akan secara otomatis dapat diperoleh. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani adalah lari 12 menit, pull up, sit up, push up, berenang, atau lain sebagainya. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara yang ketiga adalah etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik yang berlaku dalam suatu golongan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. Etiket dapat diartikan sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik dan pantas sehingga dapat diterima. Adapun moral adalah nilai dan norma yang dijadikan sebagai pedoman seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku. Kemampuan awal bela negara yang keempat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Contohnya di sini adalah rumah bambu khas adat Sunda dan tradisi Cincowong. Tradisi untuk memanggil hujan dimulai dengan menghiasi sebuah boneka sebagus mungkin, lalu boneka tersebut akan dibiarkan berjalan sendiri karena dianggap punya kekuatan gaib untuk memanggil hujan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, baris berbaris dan tata cara upacara. Baris berbaris bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima. Hal ini juga dapat membentuk sikap disiplin, membina kebersamaan, dan kesetiakawanan. Yang kedua adalah keprotokolan, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga adalah kewaspadaan dini,
adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Kewaspadaan dini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara selanjutnya adalah membangun tim. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Kegiatan selanjutnya adalah Caraka Malam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan. Adapun Api Semangat Bela Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya, contoh tata tempat kegiatan resmi akan digambarkan melalui video berikut ini. Berikut pengaturan tempat bagi pimpinan dalam sebuah acara. 1. Pengaturan tata tempat didasarkan pada kedudukannya, di mana orang yang berhak mendapat tempat paling utama adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, diikuti pejabat berikutnya. 2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat: 1. Tempat paling tengah. 2. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.